Semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi cerita hari Kamis yang lalu. Jadi jam-jam 10-an saya ke dapur, saya ambil plastik sampah di dapur, ada 2 plastik besar, saya ikat kuat-kuat. Lalu saya pergi juga ke kamar mandi depan, saya ambil lagi 1 plastik sampah di sana. Dan biasanya sampah-sampah dari setiap rumah di komplek kami akan dikumpulkan di tong sampah yang ada di depan rumah masing-masing. Jadi saya buka pintu depan rumah, saya mau masukkan ke tong sampah, tapi belum sampai di tempat tong sampah, saya melihat truk dari petugas kebersihan sudah melewati rumah kami. Jadi sudah sekitar 3 rumah menjauh dari rumah kami, jadi saya cepat-cepat, saya sambil lari-lari kecil, akhirnya saya bisa kejar truk itu karena truknya, puji Tuhan jalannya lambat sambil mengumpulkan sampah-sampah dari setiap rumah. Jadi saya dekati 1 bapak petugas kebersihan, saya serahkan plastik-plastik tadi, dan saya sampaikan, "Terima kasih Pak," begitu. Lalu saya berbalik, tapi saya masih bisa mendengar bunyi plastik itu dilemparkan ke atas truk oleh bapak itu. Lalu bapak itu bilang, "Oke Bu, makasih." Lalu saya balik lagi, "Iya Pak, makasih." Sambil saya berjalan ke dalam rumah, ketika mendengar kata terima kasih ini, saya merasakan ada energi positif yang membuat saya semangat sepanjang hari itu. Saya bersyukur, walaupun di usia sekarang, saya masih terus mendapatkan teguran dan pelajaran dari Tuhan, bahwa kebiasaan untuk mengucapkan terima kasih itu adalah baik buat saya. Dan tentunya saya pun mengajak Anda, mari kita terbiasa untuk mengucapkan terima kasih kepada siapa saja. Karena itu akan memberikan juga energi positif bagi setiap yang mendengar. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 17 Januari ialah Percaya kepada Dia berarti hidup yang kekal. Dengan ayat inti yang terdapat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Apabila jiwa menyerahkan dirinya kepada Kristus, suatu kuasa yang baru akan bekerja pada hati yang baru itu. Suatu perubahan terjadi yang manusia tidak pernah bisa laksanakan bagi dirinya. Itulah suatu pekerjaan supernatural, membawa suatu elemen ajaib ke dalam sifat alami manusia. Jiwa yang diserahkan kepada Kristus menjadi benteng kepunyaannya, yang dipertahankannya dalam dunia pemberontak. Dan ia bermaksud agar tidak ada kuasa kelak dikenal di dalamnya, melainkan kuasanya sendiri. Satu jiwa seperti itu yang dipelihara sebagai milik perwakilan-perwakilan surga tidak dapat dikalahkan oleh serangan iblis. Kristus bersedia memberikan semua pengaruh surgawi. Ia mengetahui segala godaan yang datang kepada manusia dan kesanggupan tiap-tiap orang. Ia menimbang kekuatannya. Ia melihat yang sekarang dan yang akan datang, lalu menghadapkan kepada segala pikiran, segala kewajiban yang harus dihadapi, dan menganjurkan agar perkara-perkara duniawi yang biasa tidak akan dibolehkan sampai begitu memenuhi pikiran, sehingga perkara-perkara yang kekal kelak hilang dari perhitungan. Karunia anugerahnya melalui Kristus diberikan cuma-cuma kepada semua orang. Tidak ada pilihan, melainkan pilihan seseorang, yang olehnya siapa saja boleh binasa. Allah telah menjelaskan dalam sabdanya syarat-syarat atas mana tiap-tiap jiwa akan dipilih kepada hidup kekal, yakni penurutan pada perintah-perintahnya melalui iman dalam Kristus. Allah telah memilih suatu tabiat yang harmonis dengan hukumnya, dan barang siapa yang akan mencapai ukuran tuntutannya akan beroleh izin masuk ke dalam kerajaan kemuliaannya. Kristus sendiri berkata, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal.
Betapa tinggi kedudukan yang disamakan dengan Dia, yang di dalamnya semua kesempurnaan dipusatkan. Dia adalah Raja Surga, tetapi yang mengasihi kita meskipun jauh dalam dosa. Begitu banyak sehingga bahasa tidak dapat mengucapkannya. Untuk kepentingan kita, Ia meletakkan jubah kerajaannya, turun dari atas tahta, dan menjadi seperti seorang di antara kita, kecuali dalam dosa, agar hidup dan tabiatnya menjadi satu teladan untuk ditiru oleh semua orang, agar mereka boleh mendapat karunia hidup yang kekal. Aplikasinya hari ini, jika kita tahu bahwa Tuhan itu sangat berkuasa di langit dan di bumi, Tuhan mau agar kita memiliki kepercayaan. Hari ini mari kita coba tanam kepercayaan kita lebih kuat lagi kepada Tuhan. Ayat kesukaan saya ialah Amsal 23 ayat 18. Isinya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dengan ayat ini, mari kita percaya bahwa masa depan kita sementara Tuhan atur. Yang penting kita menuruti perintah-perintahnya. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda sekalian yang turut mendukung channel ini dengan membagikan materi YouTube ini kepada orang-orang lain, sehingga semakin banyak orang yang turut mendengarkan renungan pagi. Dan saya pun mengajak kepada kita semua untuk terus mendoakan satu dengan yang lain, terutama untuk pokok-pokok doa yang sudah masuk. Ada beberapa orang yang sementara dalam pemulihan. Mari kita turut mendoakan orang-orang tersebut agar mereka cepat pulih dan juga kembali beraktivitas seperti biasa. Kiranya doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan jasmani dan pikiran serta kedamaian dalam hati bagi setiap orang yang dalam masa pemulihan. Kita akan bertemu kembali esok hari. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita.